Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah strategi belajar mengajar. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya. Kita kembali bisa berjumpa, bertatap muka lagi walaupun tetap via daring, via online. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat di tengah pandemi Covid-19 ini. Saudara sekalian saya hormati, hari ini adalah mungkin materi terakhir ya, karena pandemi Covid kan diperbolehkan ada diringkas materinya, dan memang sesuai RPS saya materi terakhirnya adalah materi variasi mengajar ya. Dimana dari kemarin kita sudah banyak belajar terkait dengan mulai dari konsep dasar sampai kepada yang terakhir kemarin bagaimana cara kita memimpin kelas. Dan hari ini adalah keterampilan yang menurut saya juga harus dikuasai oleh seorang guru. Keterampilan yang menurut saya penting bagi seorang guru untuk menguasainya, yaitu terkait dengan variasi mengajar. Variasi mengajar itu kalau kita breakdown dari sisi etimologi, itu kan terdiri dari dua kata, variasi dan mengajar. Variasi secara etimologi atau secara bahasa kan gampang ya, berarti bisa dikatakan selang-seling, bermacam-macam, gonta-ganti. Jadi kalau Anda makan setiap pagi megono tempe terus, itu namanya tidak variatif ya. Namanya Anda tuh monoton. Kalau Anda variasi berarti sarapannya itu ya hari ini atau pagi ini kita sarapan megono, mungkin besoknya lontong opor, besoknya tempe goreng bersama sambal terong dan sebagainya, bermacam-macam, berganti-ganti. Itu namanya variasi. Jadi kalau secara etimologi, variasi itu merupakan lawan atau berlawanan dengan kata monoton. Orang yang monoton itu berarti tidak variasi. Di dunia ini variasi itu diperlukan dalam semua aspek kehidupan. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Intinya begitu, supaya tidak bosan. Tapi ada satu kehidupan yang kita ini sebisa mungkin jangan memvariasikan. Apa itu? Yaitu suami atau istri Anda. Jadi kalau Anda punya suami, punya istri, supaya alasannya supaya nggak bosan, besok ganti, mungkin 2 bulan lagi ganti, ini variasi Pak, ya nggak bisa. Mengapa suami istri tidak bisa divariasikan? Karena saudara ketika sudah menikah itu Anda atau kita terikat yang namanya mitsaqun ghalidha, ikatan yang kuat yang itu tidak bisa dengan mudahnya kita putuskan. Sehingga memang khusus itu jangan coba-coba Anda memvariasikan atau sering memvariasikan. Ini bahaya, itu bahaya secara agama, bahaya secara sosial. Oke, untuk yang lain silahkan. Kita kuliah mungkin variasikan, kadang-kadang kita ini semangatnya luar biasa, kadang-kadang juga kita ini mungkin agak slow ya dan sebagainya. Divariasikan nggak apa-apa. Tapi untuk itu jangan. Secara terminologi ya, variasi mengajar itu adalah tindakan atau perubahan dari keadaan semula ke keadaan yang lain yang disebabkan oleh perubahan lingkungan atau oleh tuntutan zaman, oleh tuntutan keadaan dan sebagainya. Jadi kalau variasi mengajar itu keadaan yang kita selalu berubah karena memang tuntutan keadaan mengajar, entah suasananya, entah keadaan tuntutan materi yang berbeda, atau keadaan
situasinya supaya menyenangkan dan sebagainya. Ini menuntut kita untuk selalu memvariasikan kita dalam mengajar kita. Oke, mengapa sih guru harus bervariasi dalam mengajarnya? Atau mengapa kita mengajar harus bervariasi? Ini yang tujuannya adalah yang pertama itu memelihara dan meningkatkan relevansi sebetulnya atau fokus anak didik kita, siswa kita kepada materi yang kita ajarkan. Jadi supaya tidak bosan, supaya anak-anak itu fokus pada materi kita terjaga, maka kita mengajar harus bervariasi. Yang kedua, kalau kita bervariasi dalam banyak hal, metode kita bervariasi, cara mengajar kita bervariasi, mungkin nanti juga media kita bervariasi, maka itu secara tidak langsung akan memunculkan motivasi belajar yang lebih bagi peserta didik kita, bagi murid-murid kita. Oleh sebab itu guru harus sering memvariasikan dirinya, memvariasikan materinya, memvariasikan metodenya, medianya dalam konteks mengajar kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika guru itu sudah bervariasi dalam mengajarnya, atau ketika dia mengajar variasi, otomatis itu akan membentuk sikap positif sifat terhadap guru. Siswa kita akan senang, siswa kita akan merasa bergembira, termotivasi belajar dengan Anda. Kalau sudah gembira, termotivasi belajar dengan kita, maka otomatis sikap positif siswa terhadap guru itu akan muncul. Positif ya, dia semangat itu positif. Kemudian yang terakhir, dengan variasi mengajar yang kita lakukan, otomatis akan mendorong peserta didik untuk giat belajar. Ini ada hubungannya dengan motivasi tadi, ya. Jadi mendorong sama yang motif ya, untuk belajar lebih giat lagi. Ini kalau kita mengajar dengan penuh variasi. Nah, apa saja variasi apa saja yang diperlukan oleh guru ketika mengajar? Kita melihat ada yang hari ini kita pelajari, yang terakhir ini adalah 3 variasi. Walaupun sebetulnya ada variasi metode yang harus kita variasikan juga. Ini yang hari ini kita pelajari ada 3 hal yang harus kita variasikan. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua nanti variasi media dan materi. Dan yang ketiga adalah variasi pola interaksi. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Sebetulnya sebelum gaya mengajar ini yang saya sampaikan, dulu itu dikenal gaya mengajar itu bermacam-macam. Ada gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis, gaya mengajar personalisasi. Ini yang dikenal dulu. Tetapi sekarang ini yang dimaksud dengan variasi mengajar gaya mengajar adalah yang pertama itu variasi suara, yang meliputi intonasi kita, volume kita, cepat lambatnya kita dalam mengajar. Jadi mengajar itu beda dengan membaca berita. Mengajar itu beda dengan menyampaikan sebuah informasi seperti berita. Mengajar harus melibatkan intonasinya yang berbeda, intonasinya yang berselang-seling begitu, yang tidak konstan, tidak datar, tapi dia memang menarik untuk didengarkan. Nah, contoh umpamanya ketika ada materi yang penting, materi yang kita tekankan, yang nanti mungkin akan menjadi fokus pencapaian SKL ya, kompetensi lulusan ya, maka intonasi kita lambatkan. Intonasinya mungkin volumenya kita perjelas atau kita kuatkan, atau dengan ada tambahan sebuah kayak suara itu dikeraskan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini gaya mengajar variasi suara itu, guru yang mengajar dengan membaca pasti dia tidak bisa memvariasikan suaranya. Dia akan seperti orang baca berita. Oleh sebab itu, di kesempatan ini sama sampaikan pada saudara, kalau saudara
sebisa mungkin ya mengajar itu jangan membaca. Jangan membaca. Karena kalau membaca itu ada dua hal sebetulnya yang merugikan anak sih. Yang pertama, kita ini menganggap siswa kita itu nggak bisa baca sehingga kita bacakan. Kan lucu itu. Menganggap siswa kita itu bodoh nggak bisa baca sehingga guru itu membacakan. Yang kedua, dengan membaca itu pasti akan monoton, tidak menarik, dan itu membuat siswa kita itu tidak termotivasi untuk belajar. Itu variasi suara. Jadi kita harus bisa mengontrol kapan volumenya kita keraskan, ya, kapan kita lambatkan, ya. Mungkin kadang-kadang setelah kita menggebu-gebu, nah kita slowkan supaya anak itu tidak bosan, tidak menerima sesuatu yang kayak terlalu semangat itu. Dan guru juga bisa mengontrol dirinya supaya tidak kehabisan energi, tidak kehabisan suaranya. Yang berikutnya masih variasi gaya mengajar adalah pemusatan atau focusing. Guru harus membedakan ada materi yang pokok, materi yang sangat penting, maka difokuskan. Kadang-kadang perlu juga tambahan kata-kata, anak-anak ini penting sekali, tolong dengarkan ya. Juga perlu itu kadang-kadang guru meminta anak-anaknya untuk lebih fokus karena ini materinya penting untuk didengarkan, ya. Mungkin sebagai bahan untuk ujian dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pausing atau pemberian waktu jeda. Biasanya ketika kita mengajar ada anak-anak yang tidak konsentrasi, maka kita langsung jeda aja, di pause, ya. Kita berhenti tapi jangan kemudian tidak jelas berhentinya. Nah, kita lakukan dengan eye kontak pandang, ya. Anak-anak yang tadi rame, yang tidak fokus, maka kita lihat gitu. Di pause, kemudian tambah dengan eye kontak pandang. Jadi pemberian waktu itu seperti itu. Jangan tahu-tahu macet, ya, berhenti, jeda, tapi itu bukan karena kita sengaja, tapi karena kita itu lupa atau karena kita tidak menguasai materi ini yang tidak diharapkan. Guru tidak boleh jeda atau pemberian waktu itu karena lupa atau karena tidak menguasai materi. Ini memalukan dunia persilatan. Oke, berikutnya eye kontak, yang tadi ada gabungannya. Jadi eye kontak ini adalah kontak pandang, artinya ketika mengajar guru harus melihat muridnya. Tidak boleh pandangan mata kita ke atas atau ke bawah. Mengapa harus eye kontak? Karena sebetulnya mengajar adalah membangun interaksi antara guru dan siswa. Dan cara mudah membangun interaksi adalah dengan eye kontak pandang. Jadi tidak semata-mata guru itu memandang siswanya itu tanpa tujuan. Tujuannya adalah sekali lagi untuk membangun interaksi. Mengajar itu membangun interaksi. Kalau dulu Anda masih ingat pelajaran pertama saya, bahwa mengajar itu adalah pada hakikatnya adalah menyatukan dua dunia guru dan siswa, dan cara menyatukan ini adalah dengan cara berinteraksi, dan cara mudah membangun interaksi adalah dengan kontak pandang. Maka kalau mengajar itu dilihat muridnya satu-satu, dan tidak boleh berat sebelah, semuanya dilihat supaya murid itu merasa diperhatikan. Inilah gaya mengajar kita. Jangan sampai kemudian mengajar sekali lagi melihat ke atas, ke langit-langit, ke plafon gitu, atau ke bawah kayak orang kehilangan uang gitu. Nggak boleh, harus dilihat muridnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gesturing. Gesturing itu adalah gerakan anggota tubuh. Jadi mengajar itu ada filosofinya. Kalau saudara punya waktu, baca buku Beyond Teaching, di situ disebutkan bahwa guru yang mengajar itu harus ibaratnya adalah semuanya berbicara, semuanya bertujuan. Guru itu dipandang sebagai organ yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ikut berbicara dan semuanya bertujuan. Maksudnya apa? Gesturing itu adalah bahwa kita ketika menjelaskan, mulut kita menyampaikan materi, menjelaskan materi, maka yang lain ikut, tangannya ikut gerak, matanya ikut gerak, bahkan mungkin termasuk wajahnya juga ikut. Contoh, kalau Anda
mengatakan bahwa Islam itu besar, maka ya besar itu di samping mulutnya suara membesarkan juga tangannya ikut melebarkan, menggambarkan bahwa Islam itu besar. Dengan besar dan kecil itu Anda tanpa ada gerakan tubuh yang lain. Ini harus diikuti semuanya. Nanti kalau ada kesempatan kita tatap muka, nanti bisa saya contoh-contohkan itu ya. Itu gesturing ya. Jadi seperti gerakan jempol, gerakan telapak tangan, nyapa, itu semua gesturing semua. Dan itu harusnya bisa membantu pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan, dibantu dengan gestur ini. Nah, guru yang seperti ini memastikan bahwa dia mengajar sambil berdiri. Tidak mungkin kalau mengajar sambil duduk itu bisa seperti ini. Oleh sebab itu saya juga di kesempatan ini menyampaikan, kalau saudara nanti jadi guru dan tidak sakit, posisinya sehat, maka mengajar wajib berdiri. Dengan berdiri itu juga mengingatkan Anda tidak nanti dibohongi siswanya. Kalau duduk itu mah banyak kesempatan siswa dibalik temennya itu bisa beraktivitas lain pastinya. Kalau Anda berdiri, Anda bisa mengawasi mereka semuanya mulai dari ujung sampai ke depannya Anda, sampai semuanya siswa kita bisa terpantau. Kemudian yang terakhir, fase mengajar adalah pindah posisi. Jadi kalau mengajar itu jangan di depan toh gitu kan, berdiri di samping meja atau duduk saja, maka guru itu boleh pindah posisi. Ini ibaratnya gini, guru itu ibarat petinju, kelas ini ibarat petinju. Maka guru itu boleh di mana saja, boleh di pojok belakang, boleh di tengah, boleh di pojok samping kiri, samping kanan, boleh di depan, boleh di pojok kanan, depan dan sebagainya. Ini terserah gurunya. Pindah posisi digunakan untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua murid itu dalam pengawasan kita. Kalau umpamanya kita menerangkan materi, di sebelah kiri belakang ada murid yang kurang fokus, maka kita agak mendekat ke sana. Begitu seterusnya. Jadi kita juga supaya murid-murid kita ini nggak bosan melihat Anda hanya berdiri saja kayak terpaku kayak ada lemnya ya, di samping meja Anda, tapi harus pindah posisi. Yang tidak boleh adalah guru itu selalu berpindah posisi, mulai dari salam ke sana kemari, ke depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri, sampai muridnya bingung, Pak Guru sekarang di mana posisinya dan sebagainya. Nggak boleh. Pindah posisi diperlukan sesuai dengan kebutuhan, bukan keharusan yang setiap saat dilakukan. Ini yang harus saya sampaikan. Oleh sebab itu 5 atau 6 contoh variasi gaya mengajar ini dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Artinya tidak hanya satu-satu. Saya mengajar hari ini hanya variasi suara yang pemusatan, yang focusing, pausing, atau yang eye contact itu nggak dilakukan, tidak bisa. Ini dalam konteks mengajar kita satu tatap muka, maka semua variasi ini harus Anda gunakan. Sekali lagi untuk apa? Untuk menjaga fokus siswa belajar dengan Anda. Seperti tujuan variasi mengajar tadi. Itu yang gaya mengajar. Yang kedua, variasi media dan materi. Kalau variasi media sudah kita bahas di media pembelajaran. Kita sebisa mungkin kalau memang ada ya ketika mengajar itu kita bantu dengan media visual, audiovisual atau media motorik dan sebagainya. Yang saya jelaskannya adalah variasi materi. Yang dimaksudkan variasi materi adalah ketika kita mengajar maka kita harus menyelingi atau memberikan materi-materi penunjang. Materi penunjang ini bisa bentuknya cerita, contoh-contoh, anekdot dan sebagainya untuk memperjelas materi pokok. Itu yang pertama. Tujuannya adalah sekali lagi materi penunjang untuk membuat materi ini mudah dipahami siswa kita, maka bisa berupa cerita, bisa berupa anekdot, bisa berupa contoh-contoh. Yang kedua tujuannya adalah materi ini adalah untuk memanage waktu. Saudara nanti kalau PBL itu kan kalau di
SMP atau SMA atau MTSMA itu rata-rata satu kali tatap muka itu 35 kali 2, berarti 70 menit. Kalau saudara hanya materi pokok disampaikan sesuai dengan yang ada di buku, mamanya di buku panduan atau buku pegangan, itu bisa jadi 30 menit selesai. Itu kalau Anda tidak punya materi penunjang, nggak punya variasi materi, maka ini harus Anda jelaskan dengan contoh-contoh, dengan cerita-cerita, supaya nanti waktunya juga sampai 70 menit. Ini biasanya yang guru baru ini belum pinter untuk membuat variasi materi. Caranya bagaimana supaya kita bisa memberikan variasi materi? Ya caranya dengan Anda calon guru harus banyak baca buku, banyak baca cerita-cerita, banyak menangkap persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa yang itu nanti bisa digunakan untuk menambah materi utama, untuk memperjelas materi utama. Itu variasi materi. Yang terakhir, variasi interaksi. Ketika mengajar, guru sebaiknya menggunakan pola komunikasi multi arah. Guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Ya, ini harus berputar terus. Kita menghindarkan diri dari pola komunikasi satu arah, guru dengan siswa. Kalau itu Anda lakukan, sebetulnya tidak apa-apa, hanya yang pertama hasilnya tidak maksimal karena peserta didik hanya sebagai objek saja, dan dia bisa hanya merupakan peserta yang kemarin saya sebutkan di 5 atau di 4 itu ya, datang, duduk, dengar, diam, domblong ya, itu dan hasilnya nggak bagus itu. Kalau misalnya Anda yang pinter karena menyampaikan terus tiap hari berulang-ulang, ya nanti jadi paham, jadi pinter. Muridnya hanya sekali mendengarkan dan hanya cerita terus, maka muridnya tidak pinter-pinter nanti. Pun demikian dengan pola komunikasi dua arah, ini sudah lumayan, ada guru dengan siswa dan siswa dengan guru. Belum ada komunikasi siswa dengan siswa. Ini juga kurang maksimal. Artinya apa? Ketika nanti pola multi arah itu, di situ ada yang namanya kayak tutor sebaya dan sebagainya, yang memungkinkan peserta didik yang mungkin sudah menguasai materi bisa membantu peserta yang lain untuk memahamkan materi, dan ini sangat membantu guru. Dan itu juga bisa membuat suasana kelas menjadi tidak membosankan karena semuanya terlibat dengan baik. Mungkin itu saudara sekalian untuk materi variasi mengajar, dan ini merupakan materi terakhir. Apa yang saya sampaikan lewat video tiap hari Senin ini, atau juga kemarin beberapa materi disampaikan Pak Kamal, pastinya tidak maksimal. Oleh sebab itu saran saya adalah Anda harus banyak membaca buku ya, tidak hanya mendengarkan ini ya. Buku-buku yang kemarin saya sarankan termasuk bukunya Marcel Berman ya, itu dibaca. Biar Diding juga dibaca. Buku-buku strategi belajar mengajar saya juga dibaca, dan buku lain yang memang terkait dengan strategi belajar mengajar perlu saudara baca. Semakin banyak membaca, saudara akan semakin banyak ilmunya. Ibarat pendekar, Anda banyak jurus-jurusnya, sehingga nanti ketika menghadapi the real class, real siswa dengan berbagai macam karakter kelas, karakter siswa, Anda akan mudah untuk menaklukkannya karena Anda punya jurus yang banyak. Satu itu saran saya, banyak baca buku, dan jangan puas dengan apa yang saya sampaikan atau yang disampaikan Pak Rahmat Kamal. Terima kasih saudara sekalian, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan untuk informasi tentang presensi yang kemarin belum masuk dan sebagainya, presensi akan saya include-kan dengan tugas. Bagi yang tugasnya lengkap, berarti saya anggap presensinya lengkap. Bagi yang tugasnya kurang lengkap, ya presensinya sesuai dengan tugasnya yang diberikan. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, bisa jadi nilainya tidak ada. Karena sekali lagi kita tidak ada mid semester dan tidak ada ujian tulis ya. Adanya adalah nanti akan saya koreksi lewat tugas-tugas mingguan yang sudah kerjakan, dan itulah akan menjadi nilai saudara. Dan kalau terpaksa tugasnya juga tidak membuat atau tidak sempat membuat, nanti bisa menghubungi saya pribadi untuk diberikan tugas tersendiri, yang itu pun setelah
saya lakukan verifikasi mengapa saudara tidak membuat tugas mingguan selama ini dan sebagainya. Kalau alasan-alasan syar'i dan alasan-alasan rasional, maka nanti bisa kita ganti dengan tugas lain. Tapi kalau hanya alasannya malas, alasannya ketiduran atau alasannya yang tidak masuk akal, bisa jadi Anda dipertimbangkan untuk mengulang semester depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.